Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 9A sampai dengan 9G. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran kita PPKN pertemuan yang ke-8. Nah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari bab 2. Sebelum kita melanjutkan, kita berdoa dulu di dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku semua, materi yang akan kita bahas bagian D tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada materi ini ada dua hal yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang kedua yaitu arti penting pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anakku, kita akan bahas bagian yang pertama yaitu hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran dan pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mengandung cita-cita hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, arti daripada hukum tertulis itu adalah hukum yang sah dibuat pemerintah seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, TAP, MPR, Perpu, Kepres, dan sebagainya. Nah, hukum tidak tertulis adalah peraturan yang disepakati bersama yang dilakukan secara turun-temurun atau merupakan kebiasaan yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan negara seperti pelaksanaan perayaan 17 Agustus setiap tahunnya, kemudian pidato kenegaraan oleh Presiden. Nah, arti suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung 4 pokok pikiran. Nah, pokok pikiran yang 4 itu ada pokok pikiran yang pertama, persatuan, pokok pikiran yang kedua, keadilan sosial, pokok pikiran yang ketiga yaitu kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran yang keempat yaitu ketuhanan. Kita bahas pokok pikiran yang pertama yaitu persatuan. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. Penyelenggaraan negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Nah, yang kedua, pokok pikiran yang kedua yaitu keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita yang ingin dicapai pokok pikiran yang kedua ini adalah mewujudkan keadilan sosial. Penyelenggaraan negara menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran masyarakat dalam hak dan kewajibannya. Nah, pokok pikiran kedua ini adalah penjelmaan daripada sila kelima di Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian
Pokok pikiran yang ketiga yaitu kedaulatan rakyat. Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah atau persoalan. Nah, pokok pikiran yang ketiga ini merupakan penjelmaan dari sila yang keempat di Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang keempat atau D, pokok pikiran yang keempat yaitu ketuhanan. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggaraan negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, pokok pikiran keempat ketuhanan ini adalah penjelmaan dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan kita lanjutkan dengan bagian yang kedua, yaitu arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis memiliki makna yang sangat dalam dan penting. Demikian pula dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum diamandemen menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis. Tadi sudah dijelaskan apa itu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Kemudian pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia dan dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, arti daripada sumber hukum tertinggi adalah bahwa segala sesuatu peraturan undang-undang yang dibuat di negara Indonesia harus berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi di negara kita ini. Nah, kemudian di Indonesia ada undang-undang yang berlaku seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Aturan dasar dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tidak lain adalah Pancasila. Nah, demikianlah penjelasan Ibu tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan tugas di rumah, 1, catat ke dalam buku catatanmu dari video ini atau dari buku PPKN halaman 39 sampai dengan halaman 44.
Yang kedua, tuliskan isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, tuliskan pokok pikiran yang terkandung di dalam